Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu di dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan segala sesuatu di dunia dan di akhirat dengan segala isinya. Ciptaan Allah antara lain ialah manusia, malaikat, jin, hewan, tumbuhan, langit, dan planet. Salah satu kuasa Allah yaitu menciptakan jin dari api. Keberadaan jin sebagai bagian dari makhluk Allah juga sebagaimana Allah menciptakan manusia agar beribadah kepadanya. Di antara manusia dengan jin ada yang taat kepada Allah dan ada juga yang membangkang dari perintah Allah. Jin juga sama dengan manusia, ada jin perempuan dan ada jin laki-laki. Jin juga ada yang kafir dan ada pula jin yang muslim. Bahkan ada jin yang mengaku dirinya adalah muslim dan jin tersebut sudah murtad. Pada dasarnya jin kafir bertugas untuk mengganggu manusia. Berikut adalah kisah jin yang membela Rasulullah SAW saat dihina oleh kaum kafir. Sebelum itu, alangkah baiknya mari kita sama-sama untuk mendukung channel ini dengan cara mensubscribe dan share untuk berbagi kisah dan informasi menarik ini. Baiklah, mari kita simak sampai akhir kisah berikut. Kisah jin yang membela Rasulullah ketika dihina kaum kafir. Pada suatu hari, tokoh-tokoh kafir Quraisy sedang berkumpul. Nama-nama terkenal seperti Saibah bin Rabi'ah, Al-Walid ibn Haris, Sofyan ibnu Umayyah, Aswad bin Abi Yaquts, Kinanah bin Robi, dan lain sebagainya sedang berkumpul. Salah seorang di antara mereka kemudian berkata, "Muhammad mengajak kita menyembah Tuhan yang kita tidak kenal, tetapi dia tidak mencela Tuhan kita." Kemudian ada yang menyahut, "Muhammad itu sebenarnya hanya menginginkan harta saja," ucap yang lain. Lalu percakapan itu sampai pada seseorang yang berkata, "Muhammad sebenarnya adalah penyihir dan pembohong." Salah seorang di antara mereka bertanya pada Walid bin Haris, "Apa pendapatmu mengenai Muhammad?" Walid menjawab, "Aku tidak bisa menjawabnya." Mendengar jawaban Walid, beberapa ada yang menduga bahwa Walid sudah mendukung ajakan dari Nabi Muhammad. Mendengar hal tersebut, Walid bin Haris tidak terima dan marah. Dia menjawab, "Berikan aku 3 hari untuk menjawabnya." Kemudian bubarlah perkumpulan itu. Walid pun pulang ke rumahnya dan melaksanakan sembahyang, menyembah kedua berhalanya selama 3 hari. Selama 3 hari itu, Walid bertanya pada kedua berhalanya, "Demi penyembahanku, selama 3 hari berturut-turut, katakan kepadaku tentang Muhammad." Terdapat jin yang masuk ke dalam salah satu berhala Walid dan berkata, "Muhammad itu bukan nabi, jangan percaya Muhammad," kata jin itu yang mendapati dirinya sebagai berhala. Walid yang mendengar hal tersebut merasa senang. Dia memberi kabar kepada teman kafirnya. Berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Mendengar hal itu, Rasulullah sedih dan malaikat Jibril datang dan berkata, "Celakalah yang membuat kata-kata seperti itu." Suatu hari, kaum kafir meletakkan patung Hubal. Hubal adalah berhala besar terbuat dari aki berwarna merah berbentuk patung manusia dan paling dimuliakan oleh kaum kafir Quraisy. Kaum kafir juga mengundang Rasulullah untuk datang. Rasulullah ditemani Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah dan Abdullah duduk di tengah-tengah mereka. Kemudian jin masuk ke dalam patung Hubal tersebut. Patung itu mengejek Rasulullah. Abdullah yang mendengar hal itu bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah yang mengetahui hal tersebut menjawab, "Wahai Abdullah, jangan takut, ini adalah setan," jawab Rasulullah. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Rasulullah bertemu dengan penunggang kuda berpakaian berwarna hijau. Orang tersebut turun dan menyapa Rasulullah dengan ramah. Orang tersebut berkata, "Saya adalah bangsa jin yang telah lama meninggalkan kampung halaman saya. Bertepatan saya kembali, saya mendapati bahwa anak serta istri saya menangis karena kaum kafir Quraisy telah menghina Muhammad." Jin itu menambahkan, "Mendengar hal itu, saya mengejar dan menikam orang yang telah menghina Muhammad dengan pedang. Darahnya masih ada pada pedangku," ucapnya. Rasulullah yang mendengar hal itu berdoa untuknya dan bertanya nama kepada jin tersebut.
Jin itu kemudian menjawab, "Nama saya Mukhbar bin Abhar. Saya tinggal di Bukit Tursina. Apakah Rasulullah memerintahkan saya untuk berkata kepada mereka dalam berhala?" Rasulullah mengiyakan pendapatmu. Pergi ke tempat berhala yang sedang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Jin Mukhbar masuk ke dalam patung Hubal dan berkata, "Wahai penduduk kota Mekah, Muhammad telah mengajakmu pada kebenaran, tetapi kalian meragukannya. Jika kalian tidak beriman kepadanya dan tidak membenarkan ajarannya, tentunya kalian akan berada di neraka jahanam selama-lamanya. Ikutilah Muhammad, yakinilah kebenarannya. Dialah Nabi Allah dan sebaik-baiknya makhluk." Abu Jahal yang mendengar hal tersebut mengambil patung Hubal dan memecahkannya, kemudian dia bakar. Rasulullah SAW pulang dengan hati bahagia, kemudian mengubah nama Jin Mukhbar yang Islam menjadi Abdullah ibnu Abhar. Sebagai bentuk pembelaannya kepada Nabi Muhammad, Jin itu melantunkan syair, "Aku adalah Abdullah ibnu Abhar. Sesungguhnya aku telah membunuh setan yang durhaka, yaitu Musfir, nama jin yang telah masuk ke dalam berhala dan menyerukan hinaan kepada Rasulullah SAW." Subhanallah. Jadi inilah kisah jin yang membela Rasulullah ketika dihina kaum kafir. Semoga dari kisah ini keimanan kita semakin kuat, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.